Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat, teman, mahasiswa, everybody dimanapun berada, kita mencoba belajar menganalisis kembali regresi sederhana dengan bantuan olahan data melalui program komputer, yaitu program olah data eViews dan SPSS. Dalam kasus kali ini kita akan menganalisis regresi sederhana selain dengan olah data langsung melalui dua program, yaitu program eViews atau Econometric Views dan SPSS. Kita juga langsung menginterpretasikan dan memaknai output yang kita butuhkan, yaitu kemudian kita akan membentuk persamaan regresi dan interpretasinya, menggambarkan garis regresinya, lanjut dengan menguji asumsi klasik, uji normalitas, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, serta melakukan uji hipotesis, baik uji F dan uji T, serta penggambaran kurva uji F maupun uji T-nya. Jadi mungkin ada beberapa hal juga yang akan kita tambahkan. Nah, ini karena kita langsung praktek ya, saya juga menyampaikan materi ini langsung secara praktek ya. Jadi kalaupun ada nanti kita butuhkan analisis lanjutan, kita akan lakukan. Baiklah, langsung saja. Di sini sudah disiapkan contoh kasus untuk menganalisis regresi sederhana ini dengan contoh kasus data harga dan penjualan motor di 8 agen utama di kota XYZ. Meliputi 8 agen. Di sini ada data agen 1 sampai agen 8. Kemudian ada data harga, price, dalam satuan juta rupiah per unit masing-masing agen motor. Ini penjualan motor ya. Lalu ada data quantity of demand atau QD dalam satuan unit jumlah permintaan motor dalam satuan unit. Di sini masing-masing agen jumlah permintaan motornya dalam observasi kita, data observasi. Nanti setelah kita olah, kita juga akan membuat hasil prediksi dari jumlah permintaan motor atau nilai regresinya masing-masing agen dari permintaan motor. Kemudian residual, di mana selisih atau penyimpangan atau error daripada prediksi yang dengan kenyataan. Jadi kenyataan dikurangi prediksi, demikian. Nah, kita langsung saja untuk mengolah data yang telah saya siapkan di file Microsoft Excel ini ya. Kita membuka program eViews. Untuk pertama kita olah data menggunakan program eViews, di mana dalam hal ini program eViews yang saya gunakan adalah program eViews versi 9. Jadi pastikan tentu saja di komputer kita sudah diinstal program eViews. Yang saya gunakan di sini program eViews 9, dan juga nanti pastikan juga di komputer ada program SPSS. Kita langsung lakukan olah data regresi yang sudah disiapkan di Excel tadi dengan program eViews. Kita buka program eViews versi 9 ini. Saya buka. Nah, ini terbuka halaman program eViews. Kita akan membuat file kerja baru dengan cara klik menu File, New, lalu pilih Work File. Nah, kemudian kita ketika terbuka kotak dialog Work File Create, menciptakan kerja atau membuat lembar kerja baru, file kerja. Ini ada perintah memilih Work File Structure Type atau tipe atau struktur daripada file kerjanya. Kita pilih tipe Unstructured, Undate. Kenapa? Karena pada data kita, pada Microsoft Excel ini termasuk data cross section atau data di mana berbeda-beda objek, yaitu 8 agen yang berbeda dengan masing-masing harga yang berbeda serta kuantitas masing-masing agen. Jadi intinya di sini adalah datanya bersifat data cross section dan bentuknya tidak terstruktur atau unstructured atau undate. Jadi kalau pilihan data itu tergantung, kalau datanya cross section pilih unstructured, undate. Kemudian kalau datanya sifatnya time series, date atau regular frequency, kalau dia data panel nantinya pilih balance panel. Nah, kemudian pada pengisian kotak data range kita ketikkan, karena jumlah observasi kita ada 8 pada contoh kasus ini, maka kita pilih observasi atau kita ketikkan data angka 8 ya. Ini data range-nya, observasinya ada 8. Itu saja. Kalau yang ini opsional, tidak perlu diisi juga nggak apa, klik OK.
Nah, ini terbuka work file baru yang belum ada judul. Kita langsung olah data ya. Kita akan membuat tabel data atau file work file yang mana meliputi data harga dan data quantity of demand atau QD. Data agen tidak kita olah ya, hanya sekedar penjelas bahwa ini data yang dimiliki 8 agen yang berbeda. Jadi kita buka atau kita buat dulu tabel data untuk price harga dengan cara klik menu objek, lalu new object, pilih, klik. Selanjutnya pada kotak dialog new object, kita pilih type of objeknya adalah tipe seri data karena datanya ada angka-angkanya ya. Jadi series tipenya, lalu name for object kita namakan karena ini akan kita buat untuk tabel data harga, maka kita ketik untuk penamaan objeknya P. Kita singkat saja P atau price, singkatan dari kata price, harga ya. Jadi kita klik OK. Selanjutnya, nah di sini sudah tertampil ya file daripada untuk tabel data P. Kemudian satunya lagi tabel data quantity of demand. Kita klik menu yang sama, objek, kemudian pilih new object, lalu tipe tetap sama series, lalu name for objeknya kita namain karena ini quantity of demand kita singkat QD ya, QD. Oke, QD. Penamaan tidak masalah di sini huruf besar kecil, tapi pada akhirnya akan tampil huruf kecil di halaman work file eViews. Klik OK, QD ya. Oke. Nah, tampil. Tetapi kedua tabel ini belum ada data. Ketika kita buka juga belum, misalnya P kita buka masih NA belum ada data. QD juga kita buka masih NA. Jadi kita harus isikan dengan cara kita copy paste data yang sudah ada di Microsoft Office Excel. Baiklah, kita caranya pada menu work file eViews ini kita lanjut dengan blok keduanya, tabel yang akan kita isikan yaitu P dengan QD, kita blok, lalu klik kanan, lalu pilih open, pilih S group. Nah, terbuka kotak dialog untuk mengisikan data pada tabel harga P dan tabel permintaan QD. Nah, kita kopikan data dari Excel, data P price sama data quantity of demand sekaligus kita copy, lalu kembali ke halaman work file, kita paste di sini, paste here ya, kita tempel atau kopikan di sini, klik yes kalau ada pertanyaan seperti ini. Nah, tampil data sudah masuk ke dalam lembar kerja halaman kerja eViews. Nah, yang untuk data Excel boleh disimpan dulu, di minimize ya. Kita minimize dulu. Sementara kita lebarkan untuk halaman work file, kita maximize. Oke, selanjutnya data ini sudah siap, kita simpan work file ini. Work file ini dengan nama, klik menu name ya. Namanya adalah untuk kelompok data ya. Ini data group, data underscore group. Kalau penamaan di eViews tidak boleh ada spasi, jadi pemisahnya kita beri tanda underscore ya, data underscore group. Klik OK. Jadi data group sudah ada, sudah tersimpan, sudah tampil di halaman work file group data. Ini simbolnya ya. Untuk data C ini data koefisien belum ada karena kita belum olah data. Kemudian data residunya juga belum ada karena kita belum olah data, analisis. Nah, setelah data sudah kita dapatkan, baik data P sudah ada, data QD juga ada, secara kelompok juga sudah kita tampilkan, kita olah data dengan cara klik menu quick, olah data eViews ya, atau analisisnya dengan cara klik menu quick, kemudian pilih estimate equation, lalu tampil kotak dialog equation estimation. Pada submenu specification kita ketikkan persamaan regresinya dengan cara ketik QD, karena ini variabel terikatnya QD, dalam hal ini quantity of demand, kemudian spasi, lalu C spasi, lalu ketik P.
Nah, jadi maksudnya di sini akan meregresikan kuantiti permintaan dipengaruhi oleh harga. Itu saja, jadi KD spasi C spasi P. Lalu klik OK. Nah, ini simple. Hasil output regresi untuk program IPUS sudah tampil di sini. Dimana di sini nilai-nilai daripada koefisien, standar error, nilai T statistik atau T hitungnya, probabilitasnya juga ada, R-square-nya ada, dan sebagainya. Nilai UJM juga ada, nilai hitungnya ya. Lalu kita simpan output daripada analisis regresi di IPUS ini. Klik menu name, kita simpan dengan nama, terserah ya, kreativitas dalam menamakan, tapi saya simpan dengan nama output underscore regresi, output regresi ya, output underscore regresi. Klik OK. Nah, tinggal tampil di halaman work file output regresi. Demikian, kita tutup outputnya. Kita langsung selanjutnya, itu sudah ya, intinya output regresi sudah dapat, kita sudah mendapatkan hasil analisis regresi melalui program IPUS ini. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan setelah menganalisis data ini? Kita lanjut untuk langkah berikutnya akan kita lakukan, yaitu melakukan, tergantung ya penelitian ini. Kalau dalam Excel ini kita lihat, kita akan melakukan nanti persamaan regresinya akan kita tuliskan atau kita interpretasikan setelah SPSS juga kita olah ya. Kita akan menggambarkan garis regresi, uji normalitas, korelasi, koefisien determinasi, dan ada lagi deskriptif ya. Output regresi pada IPUS sudah ada ini. Kita lanjut, apa yang akan kita perlukan? Mungkin kita perlu dengan menampilkan analisis deskriptif. Klik dengan cara klik menu quick, kemudian pilihannya grup statistik. Kita analisis deskriptif dulu ya, lalu arahkan kursor ke deskriptif statistics, pilih individual samples, klik. Nah, kemudian terbuka kotak dialog series list. Yang akan kita lihat analisis deskriptifnya, yaitu analisis dari variabel-variabelnya, yaitu KD, P sama P dengan KD ya, P spasi KD, atau boleh dibalik KD dulu baru P, boleh, nggak masalah, sama saja hasilnya. Klik OK. Jadi ini hasil analisis deskriptifnya, di mana diketahui ya, kita tutup dulu output regresi ini ya, sebentar. Nah, hasil analisis regresi ini kita ketahui nilai-nilainya ada nilai min, nilai rata-rata, median, nilai tengah, nilai maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis. Ini adalah analisis kebutuhan nilai-nilai sentral berkaitan dengan nilai analisis statistik deskriptif. Di sini rata-rata misalnya harga motor, penjualan motor, harga motornya itu 12,95 juta rata-rata. Permintaan rata-rata 94,375 unit. Jadi kalau motor itu kita bulatkan ya, nggak mungkin pecahan unit, maka 94 unit rata-rata penjualan motor atau permintaan motor oleh konsumen, 94 unit dari 8 agen tersebut. Median nilai tengah 12,95 juta untuk harga, kemudian unit permintaan motor oleh konsumen itu 97, nilai tengahnya 97 unit. Maksimum, nilai maksimum dari harga 12,98 juta, kemudian permintaan motor itu 102 unit, dan seterusnya nilai-nilainya ya. Juga di sini sebenarnya ada nilai Jackie-Bera, metode untuk uji normalitas daripada regresi. Tapi kita dengan cara lain, sebenarnya sudah ketahuan di sini kalau probabilitas Jackie-Bera lebih dari 0,05 maka dikatakan distribusi residual dari model regresi ini residualnya terdistribusi normal, karena syarat daripada metode Jackie-Bera itu adalah probabilitas Jackie-Bera yang 0,7 ini probabilitasnya harus lebih besar ya dibandingkan alfa, taraf signifikansi 0,05 penelitian sosial, biasanya 0,05 kita tetapkan. Ya, ini hasil analisis deskriptif, kita namain name, kemudian ketik analisis underscore deskriptif, yaitu kreativitas ya dalam penamaan
file ya. Jadi muncul analisis deskriptif, tutup. Kemudian kita lanjut lagi analisis korelasi dengan cara sama, klik menu quick, kemudian grup statistik, lalu pilih correlations. Pada kotak dialog series list kita namakan yang sama, hubungan harga P dengan permintaan KD. Boleh juga dibalik ya, dengan catatan kalau mau KD dulu lalu spasi P boleh. Nah, saya membiasakan dari variabel bebasnya dulu P lalu KD. Klik OK. Nah, ini hasil analisis korelasi di mana di sini terdapat nilai korelasinya sebesar antara P price harga dengan permintaan jumlah unit permintaan motor KD itu sebesar min 0,85 ya, min 0,85 korelasi, koefisien korelasi antara P dengan KD. Sebenarnya nilai ini sama dengan hasil output regresi. Kita lihat, kita buka output regresi, nilai korelasi, oh ya, di output regresi di sini nggak ditampilkan ya. Kalau di SPSS ada nilai, di sini yang ditampilkan hanya nilai R², tidak terlihat nilai korelasi. Nilai korelasi itu melalui analisis korelasi tersendiri seperti ini ya, di eViews, dipisahnya dengan output daripada eViews ini ya. Jadi untuk analisis korelasi itu bisa dilihat, inilah nilainya min 0,85. Kita akan cocokkan nanti dengan program SPSS. Kita namain ini, klik menu name, lalu ketik namanya analisis underscore korelasi, nilainya min 0,85 ya, negatif, hubungan antara price dengan quantity of demand. Jadi sebenarnya tanda negatif ini sudah mencerminkan sesuainya hasil analisis kita dengan teori ekonomi, yaitu tentang hukum permintaan, the law of demand, yang dikemukakan oleh Goosen ya, bahwa dalam hukum permintaan, the law of demand, jika harga naik maka permintaan turun, sebaliknya jika harga turun permintaan akan naik. Artinya negatif ini menandakan hubungan yang berlawanan arah atau tidak searah antara harga price dengan KD ya. Itu maksud tanda negatif dari nilai korelasi, menandakan hubungan yang tidak searah antara variabel bebas P price harga dengan variabel terikat quantity of demand atau KD. Kita tutup output analisis korelasi. Selanjutnya kita akan melihat nilai covariance. Bisa kita munculkan output tabel covariance. Klik menu quick lagi, grup statistik lagi, pilih covariance, klik covariance. Dengan cara yang sama, series list ini kita ketik P spasi KD. Dua variabel ini yang akan kita analisis covariance. Klik OK. Nah, ini adalah nilai covariance daripada model ini ya, yaitu dimana P itu nilai covariance dengan KD itu berbeda. Ini kelihatan di sini ya, nilai-nilainya. Covariance itu maksudnya nilai variasi kesalahan antara satu objek ke objek lainnya. Jadi covariance ini meliputi variasi error ya. Nah, kita simpan, klik menu name, lalu kita namakan analisis underscore covariance. Nah, ini sekedar tampilan beberapa hasil analisis. Kita tutup. Selanjutnya adalah menggambarkan garis regresinya ya. Kita kan sudah mendapatkan output regresi, kita buka. Nah, untuk menggambarkan garis regresi di eViews ini ya, kita outputnya sudah dapat. Lalu kita akan menggambarkan garis regresi ya. Dengan garis regresi kita bisa mengetahui apakah cocok atau tidak sesuai teori tadi, teori ekonomi. Karena ekonometrika ini kan harus menghubungkan dengan teori ekonomi. Kita membahas teori permintaan di sini. Dalam hal ini permintaan motor yang dipengaruhi variabel harga. Jadi untuk menggambarkan garis regresi kita dengan cara klik menu quick, lalu pilih menu graph ya, klik,
Lalu pada series list sama dengan kita ketik P spasi KD. Jangan jika ada yang menuliskan KD dulu lalu P, sama saja. Itu sekali lagi saya selalu bilang berkali-kali, saya membiasakan saja variabel bebasnya dulu di sini ya. P dulu, lalu spasi, baru variabel terikatnya KD. Kalau ada yang mengembalik KD dulu, variabel terikatnya dulu, spasi, lalu variabel bebas P, boleh KD spasi P. Tapi saya biasakan variabel bebasnya dulu, P spasi KD, lalu klik OK. Nah, tertampil kotak dialog untuk menggambar garis regresi, kotak dialog graph options. Kita tipe grafiknya tetap basic type, basic graph. Tetapi pada basic graphs kita pilih tabel spesifiknya yaitu scatter. Lalu pada fit lines kita pilih regression line, garis regresi, pilih regression line ya. Nah, itu saja, lalu kita klik OK. Nah, inilah tampil hasil grafik atau garis regresi dari contoh kasus ini. Contoh kasus permintaan motor dari 8 agen yang dipengaruhi oleh harga motor. Nah, inilah garis regresinya. Di sini slope-nya negatif, dan di sini sepanjang garis regresi ini adalah berisikan nilai-nilai perkiraan atau permintaan motor yang diprediksi di sepanjang garis regresi. Sementara di sekitar garis regresi ini adalah nilai-nilai permintaan motor observasi atau nilai-nilai sebenarnya ya. Dimana kalau kita tunjuk di sini ada keterangan di samping kursor ya, masing-masing titik kenyataan ini. Nah, di sini misalnya ini agen kelima di mana harganya 95, motor harganya 12,950, permintaan diperkirakan permintaan kenyataannya 95. Itu sama dengan data ya, kita cek data ya, data grup. Yang apa yang ditampilkan di grafik ketika kita tunjuk misalnya di sini nih. Ini adalah data agen ke-1 ya, yaitu dimana harganya itu 12,98 juta harga penjualan motornya, dan permintaan sebenarnya quantity of demand-nya 78, sama ya. Di sini keterangannya ya. Ini ada keterangan 1 ini berarti agen 1. Kemudian ini untuk agen 7 itu dimana itu harga motor 12,97 juta, permintaan motor kenyataannya 89 unit, agen ke-7. Nah, ini agen kelima, agen kedua. Ini ada 2 data agen kedua. Maksudnya di sini agen kedua ini 2 data maksudnya ya, yang sama. 2 observasi, 2 ops. Di mana 12,95 ini ada 2, yaitu agen 2 dan agen 4. Ternyata harga motornya sama, tetapi permintaannya berbeda. Untuk agen kedua harga 12,9 juta itu motornya, permintaan motor oleh konsumen 98 unit, sementara untuk agen 4 dengan harga yang sama juga permintaan motornya 98 unit ya, di situ. Kemudian juga yang lain-lain ya, ini menandakan grafik ini sesuai dengan data maupun hasil prediksi nantinya. Kita akan memprediksi juga, menampilkan tabel prediksi di sini ya nantinya. Untuk itu kita simpan dulu grafik, klik menu name, lalu simpan dengan nama grafik regresi atau garis regresi. Garis regresi saja ya kita simpan, garis underscore regresi. Oke. Nah, sudah tersimpan ya, tampil di sini garis regresi. Tutup dan juga tutup semuanya output. Untuk data ramalan daripada hasil regresi kita bisa dengan cara, maksudnya ramalan permintaan. Kalau ini kan permintaannya tadi data kenyataan permintaan motor ya, kita bisa mencari nilai perkiraan, nilai prediksi dengan menu forecast. Kita klik pada menu forecast, ada kotak dialog forecast, kita kasih nama forecast name-nya. Kalau di sini secara otomatis KDF, maksudnya KD forecast, tapi kita tambahkan saja
KD underscore ya forecast. Forecast itu ramalan atau prediksi, atau kita namakan prediksi aja ya, KD prediksi atau perkiraan atau forecast. KD underscore prediksi, klik oke. Nah, tampil di sini. Nah, di sini adalah nilai-nilai prediksi, ini grafik secara ini ya, secara aktualnya. Kemudian untuk melihat nilai forecast ya sudah, kita melihatnya dari tabel prediksi yang sudah ada di sini. Klik ide prediksi atau kita buka. Nah, ini nilai-nilai ramalan perkiraan permintaan motor ya pada masing-masing agen 1 sampai 8, masing-masing yang berbeda perkiraannya ya. Nilai-nilai KD prediksi atau nilai regresinya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita bikin, kita kembali ke Excel ya. Jadi kita sudah lengkap ya untuk EViews. Sementara ini sudah lengkap kebutuhan untuk analisis ya semuanya. Kita kembali setelah kita mengetahui nilai prediksi, nilai output regresi, baik nilai-nilai kenyataan KD maupun nilai prediksinya, kita kembali ke Microsoft Office Excel dan kita lanjut dengan olah data SPSS ya. Baik, kita lanjut ke program SPSS. Jadi syaratnya ya tentu saja kita harus punya program SPSS di komputer kita. Sudah punya. Ya, kita buka program SPSS. Di sini saya memiliki SPSS versi 25. Jadi SPSS itu sama, bisa juga melakukan untuk menampilkan berbagai output, tapi SPSS ini sudah pasti sudah familiar ya bagi kita. Jadi ini sambil menunggu, jadi kita harus mencocokkan atau sinkronisasi antara output EViews dengan SPSS, apakah nanti hasilnya sama atau tidak. Nah, kita akan melihat ini program SPSS versi 25. Nah, ketika terbuka kotak dialog, ketika terbuka halaman lembar kerja SPSS, kita langsung input data. Data yang akan kita input ya sama, data dari Microsoft Office Excel. Kita masuk di SPSS ini, langsung masuk ke halaman variable view ya. Kita klik menu variable view, halaman kita namain dulu penamaannya. Untuk nama yang pertama, untuk variabel bebas harga, kita ketik, ini saya pakai menggunakan harga dalam bahasa Inggris, price. Kemudian desimal untuk harga ya, memang desimalnya ada 2 di sini, kita label desimalnya 2. Kemudian labelnya P, kita singkatannya ya P. Kemudian measure, skala ukurannya scale, pilih. Kemudian untuk variable terikat yaitu quantity of demand, kita ketik quantity saja ya, kuantitas, dengan label QD, dengan measure scale, skala pengukuran scale. Langsung setelah itu selesai, oke, kita klik. Kita langsung klik menu membuka halaman data view. Nah, langsung kita input atau copy paste dari data yang ada di Excel. Kita blok, copy, lalu kembali ke halaman SPSS, tempelkan di sini, paste. Nah, ini yang kita olah. Langsung saja kita menganalisis regresi menggunakan program SPSS ini. Klik menu analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Selanjutnya pada kotak pengisian linear regression, pada kotak dependent, ini adalah variabel terikat. Kita tentu saja dalam kasus ini variabel terikatnya adalah quantity of demand atau QD, permintaan motor. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk kotak pengisian independent, variabel bebas, kita masukkan harga, price. Ini adalah variabel bebas atau independent. Selanjutnya, pada menu statistik secara otomatis default atau bawaan dari program SPSS itu pasti sudah tercentang 2 menu, yaitu estimate sama model fit. Maksudnya ini adalah output wajib
setiap analisis regresi melalui SPSS, di mana kalau centangan estimates ini akan menghasilkan tabel output coefficients yang menampilkan koefisien baik nilai koefisien konstanta, koefisien regresi atau slope, kemudian standar errornya dan sebagainya. Lalu untuk model fit, centangan menu ini untuk menampilkan tabel output baik tabel model summary, kemudian juga tabel ANOVA, analysis of variance. Jadi 3 tabel output, yaitu tabel coefficients dari menu estimates dan tabel model fit, yaitu tabel model summary dan tabel ANOVA. Itu adalah 3 tabel wajib dalam analisis regresi yang pasti akan selalu ada. Kalau kita hilangkan centang model fit, maka tidak akan tabel model summary maupun tabel ANOVA. Kalau kita hilangkan estimates, tidak akan tabel koefisien. Jadi tidak mungkin, ya. Jadi ini tidak kita pilih lagi yang lain dulu, karena ini regresi sederhana, belum perlu kita klik menu-menu lainnya. Klik continue, lalu menu save yang kita pilih, klik untuk menampilkan nilai-nilai prediksi. Dan bagian menu predict values kita klik menu unstandardized, dan kita pada residual ini menampilkan nilai-nilai residual pada halaman input. Kita klik centang unstandardized pada menu residual. Jadi dua unstandardized ini, baik nilai predict values sama residuals, kita centang, ya. Lalu klik continue, dan itu saja. Kita ingin melihat hasil analisis regresi SPSS ini dengan klik OK outputnya. Nah, inilah output daripada analisis regresi yang wajib kita akan ketahui. Nah, ini hasilnya untuk SPSS bisa dilihat outputnya ini adalah sama, terutama kalau dilihat dari nilai koefisien dengan output eViews tadi, ya. Kita lihat. Saya mencoba berbagi layar di sini, layar SPSS. Ini halaman input data, ya. SPSS sudah bertambah 2 kolom data baru, yaitu data prediksi, quantity-nya, data nilai regresi, sama nilai residu, nilai error, penyimpangan daripada KD dengan nilai prediksi atau KD head. Nah, program eViews tadi outputnya kita lihat lagi, ya. Kita bagi layar lagi. Kita bagi layar di sini, bisa dilihat pada output eViews yang sebelah sini. Nilai koefisien terutama, ya, kita lihat output daripada SPSS. Oke, ini tertutup. Oke, ini SPSS ini. Ini output SPSS. Kita langsung lihat pada tabel coefficients, ya. Nilai koefisien di tabel output SPSS untuk analisis ini adalah konstanta bernilai 4839,149 dan koefisien regresi daripada variabel harga min 366,286. Sama halnya dengan output dari eViews, di mana konstanta, nilai koefisien konstanta adalah 4839,149 dan nilai koefisien regresi atau slope daripada variabel harga P min 366,2857 atau min 366,286, sama kalau dibulatkan 3 desimal, ya. Tadi intinya sama, dimana output jadi analisis regresi bisa dengan menggunakan eViews sekaligus juga SPSS. Jadi pilih saja salah satu, bisa. Nah, kita langsung ke berikutnya. Setelah analisis regresi, kita coba uji normalitas, ya. Uji normalitas itu kita gunakan metode, kita pakai SPSS saja, ya, dengan metode Kolmogorov-Smirnov namanya, ya, metode non parametrik. Dengan cara uji normalitas, uji asumsi klasik, dengan cara klik menu analyze, kemudian non parametric test, lalu pilih legacy dialogs, selanjutnya pilih one sample KS, ya. Jadi ini Kolmogorov-Smirnov, singkatan dari KS. Klik ini. Selanjutnya masukkan test variable list, itu adalah residunya yang akan kita uji normalitas, yaitu nilai unstandardized residuals. Kita masukkan unstandardized residual pada kotak dialog
test variable list. Itu saja karena kita akan menguji normalitas data. Klik OK. Nah, di bawah di output SPSS tampil output NPAR test ini, yaitu output one sample Kolmogorov Smirnov test untuk distribusi normalnya residual. Langsung saja hasilnya bahwa nilai residual itu bisa kita uji melalui nilai asimsik, di mana di sini pada output SPSS nilai asimsiknya sebesar 0,200, dan ini menandakan bahwa residual pada model regresi ini terdistribusi normal. Kenapa? Karena nilai asimsik to tail ini 0,200 ini adalah lebih besar dibandingkan alfa atau taraf signifikansi penelitian sebesar 5% atau 0,05. Sekali lagi, 0,200 lebih besar dari alfa 0,05, dan itu adalah syarat dikatakan kalau asimsik lebih besar daripada alfa, maka dikatakan bahwa residual pada model regresi terdistribusi normal. Demikian. Jadi uji normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test sudah kita juga lakukan. Selanjutnya apa yang akan dibahas? Analisis korelasi. Oke, analisis korelasi pada SPSS juga bisa dilakukan dengan cara klik menu Analyze, lalu klik menu Correlate, lalu Bivariate. Pada kotak dialog Bivariate Correlations, kita masukkan dua variabel, baik variabel bebas price sama variabel terikat quantity of demand atau QD. Masukkan ke kotak variables dengan metode korelasi uji Pearson. Klik OK. Nah, ini hasil analisis korelasi melalui program SPSS, dan hasil ini juga sama dengan hasil analisis korelasi di program eViews. Kita lihat lagi analisis korelasi di eViews. Kita buka hasil analisis korelasi eViews, analisis korelasi ya, view nilai analisis korelasi. Ini objek, kita lihat ini data ya, sebentar. Analisis korelasi, baik, kita coba. Kenapa ya, kita coba lagi analisis korelasi melalui menu quick. Tadi kan sudah sebenarnya, tapi mungkin terbuka data lagi, kemudian grup statistik, quick, grup statistik, kemudian correlations. Nah, kita ketik P spasi QD, korelasi di antara kedua variabel itu. Klik OK. Nah, ini ya, kenapa berubah ya? Kita simpan lagi, name korelasi ya, saya simpan dengan nama objek korelasi. Oke. Output data grup tadi berubah, enggak ya? Yang analisis korelasi ini artinya kita hapus karena ini mungkin terbuat double ya. Ya, pokoknya intinya analisis korelasi ini ya, ini korelasi saya sudah barusan nah, kenapa tampil lagi seperti ini? Sebentar. Hasil analisis korelasi tadi sudah tampil. View, oke, kita lihat view deskriptif. Oke, sini ada kendala, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba padahal sudah saya simpan nilai korelasinya tadi. Ya, agak banyak waktu untuk memeriksa yang mana kekeliruan di sini. Oke, karena saya belum menemukan kenapa berubah sendiri. Oke. Kita bukan melihat deskriptifnya lagi, analisis korelasinya ya. Oke, view harusnya ada ya tadi. Baik, analisis korelasi kalau kita lihat tadi sudah nilainya sebenarnya ya. Saya coba lagi karena ini memang kendala secara langsung saya merekam ini ya. Kadang
memang harus dibegitukan ya. Ternyata korelasinya berubah lagi. Coba saya analisis kembali ya dengan cara quick, kemudian group statistik correlations, mungkin perlu di freeze ya, P spasi KD ya pada kotak series list, klik OK. Nah ini nilainya 0,85 sama 0,85 nilai korelasi antara, mungkin ini perlu saya freeze ya, klik menu freeze, kemudian name, lalu boleh dibuat analisis underscore korelasi. Oh ya gitu, coba saya oke kan, mudah-mudahan tidak kembali lagi data saja yang ditampilkan. Tutup semua dulu korelasi yang ini, yang data saja saya buang ya, yang keliru lagi. Ini yang menyebabkan ada sesuatu yang baru saya temukan. Nah analisis korelasi yang saya freeze tadi, nah begini, oh tampilnya beda ya. Nah ini ya, jadi harus di freeze khusus korelasi, dibekukan. Oke, ini jadi nilainya sama sekali lagi ya, walaupun membutuhkan waktu ya. Tutup. Nah itu ya, intinya sama, sinkron antara output daripada SPSS dengan eViews. Demikian. Selanjutnya setelah analisis korelasi, analisis koefisien determinasi. Tapi sebelum analisis koefisien determinasi, kita lanjutkan dulu persamaan regresinya daripada analisis regresi kita, baik sudah yang kita lihat dari menu dari program eViews maupun program SPSS. Kita belum membuat persamaan regresinya apa. Persamaan regresinya baru nanti kita bikin juga di Excel ya, untuk mengisi prediksi, padahal data-data sudah ada, tapi kita menggunakan rumusan di formula di Excel. Dengan cara kita akan ya, saya akan membahas persamaan regresi itu menggunakan saya langsung ketik di Word ya. Ini saya buka Word. Berdasarkan output, baik output daripada eViews maupun output daripada SPSS di tabel koefisien, berdasarkan tabel koefisien, kita bisa melihat nilai konstanta baik di eViews maupun SPSS sebesar 4839,149 ya, di eViews 4839,149 sama dengan di SPSS. Selanjutnya juga koefisien regresi variabel harga P min 366 di eViews, 2857, dan juga sama di SPSS min 366,286. Kalau di SPSS angka desimal dibulatkan 3 desimal, kalau di eViews ini 4 desimal, kalaupun dibulatkan 3 desimal juga sama, min 366,286. Jadi dengan nilai koefisien konstanta sebesar 4839,149 dan koefisien regresi variabel P harga itu min 366,286, kita bisa susun persamaan regresinya. Ya, saya ketik saja langsung persamaan regresi daripada analisis ini, regresi ini adalah sebagai berikut. Y hat ya, simbol saya cari simbol Y hat, Y topi. Y topi ini menandakan Y prediksi atau Y ramalan, pembeda dengan hanya Y saja ya. Y saja itu fungsi regresi yang sifatnya populasi. Kalau Y sampel, untuk meneliti populasi dengan sampel itu harus dengan ada tanda topi ya. Prediksi, nilai prediksi menandakan nilai prediksi. Kalau Y saja itu adalah nilai nilai Y kenyataan. Tapi oke, saya lupa bahwa kita tidak menggunakan simbol Y dan X, tapi kita menggunakan KD dan P ya. Untuk variabel tingkatnya KD. Jadi KD head. Jadi KD ya, saya tulis KD sama dengan nilai konstanta 4839,149 min slope-nya adalah min 366,286 ya, pembulatan 3 desimal ya. Dan tambahkan P karena ini adalah slope daripada variabel bebas P min 36, jadi melekat ya.
Kalau konstanta berdiri sendiri angkanya, tapi kalau slope atau koefisien arah atau kemiringan ini harus disertai variabel yang menyertai koefisien daripada variabel bebas. Jadi inilah persamaan regresinya pada kasus ini, di mana ini sebenarnya KD ini kita tandai KD head ya, atau kita kalau di sini KD nggak bisa dibuat tanda topinya, saya bisa dengan tanda action ya. KD action itu maksudnya KD perkiraan atau KD head, karena di Word tidak bisa langsung dibuat key head, jadi saya bikin KD action, pengganti head juga bisa, KD action, KD perkiraan. Jadi KD head atau KD action sama dengan 4839,149 min 366,286p. Inilah persamaan regresinya. Ya, saya besarkan saja fontnya biar jelas ya, biar lebih jelas. Ini persamaan regresinya, saya stabilo. Oke. Selanjutnya kita interpretasikan persamaan regresi ini, kita maknai maksudnya ya. Kita maknai apa makna nilai konstanta, angka konstanta 4839,149 atau intercept ini. Kemudian juga apa makna daripada slope atau koefisien regresi sebesar min 366,286. Baik, maknanya adalah berikut interpretasi daripada persamaan regresi. Baik, pertama konstanta, nilai konstanta atau intercept atau titik potong ini sebesar 4839,149. Nilai konstanta tersebut, nilai tersebut berarti nilai konstanta ini artinya jika harga atau price ya, harga dalam hal ini saya simbolkan P, price. Maaf ya, jadi kalau ini pakai bahasa Inggris, jika price, langsung saja ya, jika price atau P, sebenarnya harga juga nggak apa-apa, bernilai 0. Jika harga bernilai 0, atau bisa dengan kata istilah tanpa adanya pengaruh harga, tanpa adanya pengaruh dari harga, dari price, harga ya, maka maaf, ini typo ya, salah klik, atau tanpa adanya pengaruh dari price, maka permintaan motor atau KD sebesar 4.839 unit. Kok imot ya, maaf ini typo, ini maklum, ini ketik langsung ya. Jadi ini maknanya ya. Jadi jika price atau harga, atau biasakan saja kalau ini karena interpretasi dalam bahasa, oke, jika harga bernilai 0 atau tanpa adanya pengaruh dari harga, maka permintaan motor atau quantity of demand, permintaan motor atau quantity of demand atau simbolnya QD itu akan sebesar 4.839 unit. Jadi kalau harga motornya gratis, maka permintaan motor semakin melonjak ya, pasti. Jadi gitu, tadi tidak mungkin ya, nggak mungkin harga motor gratis, ini hanya mengandaikan saja. Jadi lebih tepatnya tanpa adanya pengaruh dari harga, permintaan motor bisa saja sebesar 4.839 unit. Kenapa saya bulatkan? Karena motor ini sifatnya unit, nggak mungkin pecahan, walaupun hasilnya konstantanya pecahan 839,149, tapi kita bulatkan saja karena sekali lagi motor itu ada permintaan motor dalam satuan unit, motor itu unit, nggak mungkin pecahan. Jadi kita abaikan desimal daripada nilai konstantanya. Selanjutnya makna daripada nilai
koefisien regresi, ya, nilai koefisien regresi atau slope ya istilahnya dari variabel harga, jadi P ya, adalah sebesar min 366,286. Jadi kebetulan nilai ini negatif, nilai koefisien ini negatif ya. Nilai koefisien tersebut negatif. Negatif ini kita maknai arah hubungan dulu. Artinya terdapat hubungan tidak searah. Terdapat hubungan yang tidak searah antara harga atau P dengan permintaan motor. Jumlah permintaan motor atau QD, quantity of demand. Jika misalnya jika harga meningkat, maka permintaan motor akan turun. Dan sebaliknya ya, jika harga menurun, maka permintaan motor akan meningkat. Demikian. Kemudian nilai koefisien tersebut itu koefisien yang sebesar koefisien regresi yang sebesar min 366,286 bermakna bahwa jika misalnya kita mengandaikan jika harga meningkat sebesar 1 dalam satuan juta rupiah, dalam kurung ya, juta rupiah, 1 tapi peningkatannya 1 dalam satuan juta rupiah, maka permintaan motor akan turun, akan menurun atau berkurang ya, akan menurun sebesar 366 unit. Demikian maknanya, maksudnya nilai koefisien yang negatif ini min 366,286 itu maknanya jika harga meningkat, ini contoh, jika harga meningkat sebesar 1 dalam 1 juta rupiah, maka permintaan motor akan menurun sebesar 366 unit. Kenapa? Karena min 1 karena 1 dikalikan min 366,286. Tapi sekali lagi untuk permintaan motor saya bulatkan cukup 366 unit ya. Bukan pecahannya tidak kita ambil karena unit motor itu tidak mungkin pecahan. Jadi ini maknanya, jika misalnya harga meningkatnya sebesar 10, maka permintaan motor akan menurun sebesar 3.666 unit. Meningkat sebesar 10 juta menyebabkan permintaan motor menurun. Jadi minnya tidak kita tulis karena sudah ada kata ganti menurun ya, untuk menggantikan tanda negatif daripada koefisien ini, menurun. Jadi demikian dan seterusnya, tinggal dikalikan perubahannya akibat perubahan harga, maka akan menyebabkan perubahan daripada permintaan motor QD-nya. Nah, demikianlah ya, mulai dari persamaan regresi yang sudah kita bentuk dari hasil analisis baik melalui IFIS maupun SPSS sampai dengan makna dari permintaan, makna dari persamaan regresi. Demikian. Selanjutnya, analisis yang kita butuhkan adalah analisis korelasi. Sudah kita maknai analisis korelasi. Kita sekarang ya, kita maknai analisis korelasi dari output regresi, output korelasi, analisis korelasi. Di sini diketahui nilai korelasi antara harga dengan
permintaan motor antara P dengan QD itu sebesar min 0,850 dari output SPSS ya. Begitu juga kita sudah analisis melalui eViews dari menu output korelasi, analisis korelasi. Saya buka outputnya ini ya, nilainya juga sama, nilai korelasinya min 0,850. Maka kita akan memaknainya. Makna daripada nilai korelasi ini sangat kuat ya, karena intervalnya 0,80 sampai 0,999. Jadi sangat kuat. Kalau dalam interval makna hubungan korelasi, kalau sudah 0,80 ke atas itu sudah sangat kuat hubungannya. Kalau nilai koefisien korelasinya 1, sempurna hubungan antara kedua variabel. Tapi tidak jarang terjadi ya hubungan sempurna antara dua variabel. Paling-paling sangat kuat seperti ini. Sangat kuat negatif. Negatif berlawanan arah ya. Jadi makna nilai korelasi ini saya tulis saja. Ya, di sini di bawah ini analisis korelasi. Nilai koefisien korelasi sebesar min 0, kita lihat 850 ya, 0,850. Nilai koefisien tersebut nilai bermakna bahwa terdapat hubungan yang tidak searah dan sangat kuat antara variabel harga dengan variabel jumlah permintaan motor ya, atau QD. Jadi itu maknanya. Jadi kita memaknainya itu dari dua hal yang utama ini, yaitu arah hubungannya tidak searah dan kekuatan hubungannya sangat kuat. Harga itu P. Jadi hubungan yang tidak searah dan sangat kuat antara variabel harga dengan variabel jumlah permintaan motor. Di samping itu sebenarnya signifikan atau tidaknya ya. Di sini kita lihat nilai signifikansi daripada koefisien korelasi sebesar 0,007. Ini menandakan nilai sig ini lebih kecil dibandingkan alfa. Jadi hubungannya sangat signifikan dibandingkan taraf signifikansi 0,05. Ini sangat lebih kecil ya, 0,007. Jadi selain itu hubungan antar variabel ini juga sangat, variabel ini adalah juga signifikan. Jadi ada tiga hal ya, bukan hanya, jadi perlu didukung oleh tiga analisis ini. Analisis tentang arah hubungan yang tidak searah, kemudian kekuatan hubungannya sangat kuat, dan signifikansi hubungannya sangat signifikan. Demikian. Selanjutnya kita akan melakukan analisis berikutnya, yaitu yang ditanyakan tentang analisis analisis koefisien determinasi. Ini banyak bahasanya ternyata ya. Analisis koefisien determinasi itu kita juga bisa lihat melalui output baik eViews maupun SPSS. Pada output eViews, nilai koefisien korelasi itu kita lihat berdasarkan nilai dari nilai R-squared, di mana sebesar 0,723096. Pada SPSS kita bisa lihat nilai koefisien korelasi, koefisien determinasi itu dari tabel model summary, yaitu sebesar
0,723 ya, sama artinya output EPUs 0,723 dan juga SPSS 0,723. Ini nilai koefisien determinasi. Apa makna dari nilai koefisien determinasi ini? Kita maknai, baiklah saya ketikkan juga, analisis koefisien determinasi. Nah, ini ketipu ya. Koefisien determinasi sebesar R square ya. Koefisien determinasi itu R pangkat 2 atau R kuadrat. Nilai korelasi yang dikuadratkan itu maksudnya ya. R pangkat 2. R pangkat 2 ini ini maknanya, ini tulisannya R pangkat 2 atau R square sebesar 0,723. 723. Artinya kontribusi atau sumbangan pengaruh dari variabel harga, variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan atau naik turunnya jumlah permintaan motor, QD, quantity of demand, adalah sebesar, kita persentasekan langsung, 72,3%. Sedangkan sisanya sebesar, jadi kalau 72,3%, sisanya 27,7% ya, supaya dia 100%. Sisanya sebesar 27,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Yang kita teliti adalah hanya faktor harga yang mempengaruhi permintaan motor. Padahal dalam kenyataannya bisa saja yang mempengaruhi permintaan motor itu bisa berupa selera ya, dari sisi non ekonomis atau kebijakan atau situasi politik, keamanan, bisa saja mempengaruhi orang mau beli motor atau tidak. Kalau faktor ekonominya tentu saja selain harga, bisa harga motor lain atau harga substitusi atau pengaruh dari pajaknya yang terlalu tinggi, atau juga pendapatan ya, pendapatan yang dimiliki oleh konsumen itu juga sangat mempengaruhi. Jadi banyak faktor-faktor lain sebenarnya yang sebesar 27,7%. Tapi pengaruh harga sangat signifikan, juga sudah cukup besar, 72,3%. Ya. Jadi 72,3% ini sudah cukup baik model ini ya, bahwa kita meneliti harga ini sudah cukup sesuai, sangat sesuai. Model ini sudah istilahnya kemampuan harga dalam memprediksi atau mempengaruhi perubahan daripada variabel terikat permintaan motor itu sudah sesuai, sudah signifikan ya. 72,3 ini sudah cukup baik. Syarat model regresi dikatakan fit atau baik itu ya lebih dari 50% kontribusi dari variabel bebas dalam mempengaruhi perubahan variabel terikat ya, sudah sangat baik ini ya. Ini demikianlah. Jadi sekali lagi, nilai koefisien determinasi sebesar 0,723 ini maknanya adalah bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh harga dalam menjelaskan variasi perubahan naik turunnya jumlah permintaan motor
itu sebesar 72,3%. Sisanya sebesar 27,7% itu dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. 72,3% atau 0,723 ini adalah nilai koefisien determinasi. Sedangkan 27,7% ini atau 0,277 itu adalah faktor koefisien non determinasi. Demikian. Jadi itu masalah analisis koefisien determinasi. Selanjutnya analisis uji hipotesis ya. Tapi tampaknya saya cukupkan dulu untuk bagian ini. Saya akan coba lanjutkan untuk analisis lainnya. Tadi kita belum menggambar manual. Di sini gambar regresi sudah kita buat menggunakan eViews. Secara manual akan saya coba bantu. Saya ini menjelaskan secara step by step mungkin terlalu lambat ya. Oh ya, satu lagi sebelum kita tutup bagian satu ini, yaitu masalah pengisian daripada kolom key day prediction atau nilai regresi sama nilai residualnya. Di output eViews maupun SPSS sudah ada sebenarnya nilai-nilai prediksi. Di sini saya contohkan nilai prediksi atau nilai regresi daripada permintaan motor key day pada output eViews ada pada yang sudah kita olah nilai prediksi pada key day prediksi ini. Nah, ini nilai-nilai permintaan prediksi atau Y-head atau katakanlah key day head ya, key day perkiraan permintaan atau prediksi daripada jumlah permintaan motor. Ya, ini nilainya. Kemudian di output SPSS juga ada di halaman inputnya ya. Itu di kolom pre_1 ya. Ada. Ini nilai-nilai prediksi. Nah, ini kalau kita bandingkan antara SPSS dengan eViews, nilai prediksinya itu sama ya. Misalnya di agen 1 prediksi penjualan motornya atau permintaan motor konsumen kalau di SPSS 84,76, kalau di eViews juga agen 1 84,76, begitu juga agen 2 kalau di SPSS 95,748, di SPSS 748 dan seterusnya. Diperhatikan ada kesamaan ya, sinkron, memang sama hasil prediksi permintaan motor masing-masing agen antara program hasil dari SPSS maupun dari output olahan prediksi atau forecast daripada program eViews. Jadi kita akan ini nilai residunya juga ada kalau di SPSS ya, nilai residu ya, di sini ada residual di Excel yang belum kita isi. Residu di SPSS sudah ada nilai selisih antara kuantiti kenyataan observasi, kuantiti ini dikurangi nilai prediksinya 84,78 dikurang 84,76 min 6,76. Nah, dan seterusnya juga di eViews juga ada nilai residunya, kita lihat di tabel di file residu ini. Nah, nilainya juga sama ini dengan SPSS min 6,76, 2,25 ya, dan seterusnya ini sama ya. Jadi kita isi sekarang yang di Excelnya. Key day prediction itu kita menggunakan persamaan regresi yang ada dan kita akan bandingkan atau cocokkan dengan hasil daripada eViews dan SPSS. Persamaan regresi yang kita peroleh kan adalah key day head sama dengan 4839,149 min 366,286p. Nah, di kolom ini kita sengaja kita isi dengan menggunakan formula berdasarkan persamaan regresi itu ya. Saya perbesar untuk mengisi prediksi daripada key day atau permintaan motor yang diprediksi atau nilai regresi ini dengan menggunakan persamaan regresi yang ada ini. Sama dengan kita ketik ya, formulanya sama dengan 4839,149 min 366 sesuai dengan persamaan regresi yang ada, koma di Excel pakai titik ya, saya lupa, nanti saya ubah yang bagian konstanta min 366,286 kali P bintang P kali P. P itu adalah data sel pada data kolom harga ya. Dalam hal ini data yang pertama di agen 1 yaitu sel B3 tutup kurung. Tetapi karena ini adalah perkalian slope ya,
min 366 kali P, maka ini dipisah dengan buka kurung dan tutup kurung. Yang bagian slope ini dengan perkalian variabel bebasnya. Jadi nah yang ini pakai titik ya, koma di sini di Excel saya pakai titik. Oke. Jadi ini ya formulanya sama dengan 4839,149, dalam hal ini komanya menggunakan titik di Microsoft Excel saya, min dalam kurung 366,286 bintang ini kali sel B3. B3 ini data sel alamat data dari harga kali P harga. Nah ini menggunakan persamaan regresi yang ada ini, yang sudah kita hasilkan. Enter. Nah ini hasilnya. Kemudian kita kopikan ke bawah hasil-hasil lainnya. Nah kita bandingkan hasil prediksi yang kita manual gunakan pakai formula di Excel, ini kan manual, dengan hasil dari SPSS. Pertama agen 1 84,76, kalau di SPSS kita 84,756. Nah kalau kita bulatkan 2 desimal sama aja 84,76. Kemudian agen kedua 95,748 di Excel kita 95,745 sama ya. Kalau masalah perbedaan desimal di ujung-ujung sedikit perbedaan tidak masalah, karena ini pembulatannya berbeda. Kita kalau di Excel ini pembulatannya secara manual ya. Kalau di SPSS dan eViews itu memang sebenarnya pembulatan, jadi bukan masalah, intinya sama. Kalau di eViews juga nanti dilihat bahwa nilai prediksinya juga sama dengan yang kita hasilkan. Jadi kita maksudnya dengan Excel kita juga bisa mendapatkan berdasarkan persamaan regresi yang sudah kita hasilkan atau kita bentuk ini. Jadi kita bisa tuliskan formulanya ya langsung menggunakan persamaan regresi. Kemudian ya itu ya. Kemudian residual. Residual ini selisih antara nilai kuantiti observasi, kuantiti kenyataan, jumlah permintaan motor yang sebenarnya dikurangi nilai permintaan motor yang prediksi, nilai regresi. Jadi rumusnya untuk mengisi residual di Excel sama dengan quantity of demand unit yang sebenarnya, ini data sebenarnya permintaan motor yang oleh konsumen, min data sel C3 ini ya di kolom Excel, dikurang atau min data prediksi D3 ya, key day prediction. Jadi key day dikurang key day prediction, artinya ya key day yang sebenarnya dikurang key day prediction, Y dikurang Y action, Y dikurang Y head maksudnya kalau kita biasa menggunakan Y. Kalau ini kita menggunakan simbol key day dikurang key day prediction atau key day regresi. Nah ini rumusnya sama dengan C3 ini dikurang D3. Oke, enter. Nah hasilnya sudah ada, residualnya kita copy ke bawah rumusnya. Hasilnya pun kira-kira ya sama persis dengan apa yang ada ditampilkan di dari hasil olah eViews. Selisih residu min 6,756 di Excel itu sama min 3,76 di eViews ya. Kalau dibulatkan juga sama ini ya, dan seterusnya sama min. Jadi juga di SPSS juga residualnya sama yang kita kerjakan di Excel secara manual. Jadi untuk mencocokkan, mensinkronisasi ya, nilai-nilainya kelihatan nih ya, nilai-nilainya ada sama ya. Kalaupun ada selisih-selisih setipis di bagian desimal itu tidak masalah, sepanjang tidak terlalu besar. Ini karena masalah pembulatan yang berbeda antara manual dengan program eViews dan SPSS. Demikian bagian satu, karena ini agak cukup lama ya, sejam lebih. Jadi nanti untuk analisis yang lain akan saya coba ya untuk lanjutkan bagian kedua masalah analisis regresi ini. Dia bagian satu saja untuk membagi waktu ya. Ada yang belum kita lakukan, uji hipotesis sama penggambaran kurva, uji F dan uji T. Mungkin juga ditambah penggambaran kurva regresi secara manual. Demikian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah akan saya lanjutkan bagian kedua masalah analisis regresi sederhana ini, yang sangat sederhana saya menjelaskannya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Apapun kalau ada kekurangan atau kritik boleh dititipkan di kolom komentar,
ataupun ada saran, masukan, silahkan, dengan senang hati akan saya coba perbaiki kalau ada kekurangan di sana sini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.